stabil. Jadi abang dan kakak di sini saya ambil tema stabil. Abang kakak tahu lah ya apa itu artinya stabil. Sebelum saya bahas lebih lanjut, menurut abang kakak sendiri apa sih yang dimaksud dengan stabil itu? Mungkin Bang Saputra yang lagi makan mie. Menurut abang stabil itu apa sih bang? Oh ya, apa Kak? Stabil ya Kak? Iya, stabil bang. Stabil itu dalam artian apa nih Kak? Ya menurut abang stabil itu gimana bang? Maksudnya kayak orang yang stabil. Oh, Stabil itu menurut dalam abang artian karakter ya. apa aja bang yang menurut abang lah kalau dalam karakter apa bang? Oh, jadi apa ini kapit karakter ya, karakter. Kalau stabil menurut saya dalam penerapannya dalam karakter adalah orang yang punya standar ya Kak, yang nggak gampang marah dan nggak gampang juga down. Dia orang yang stabil, bisa menyesuaikan diri tergantung apa yang dibutuhkan lingkungan dan apa yang menjadi target atau pencapaian dia sih Kak. Jadi stabil, tidak dirubah oleh lingkungan, tidak dirubah oleh orang lain, tapi dia tahu apa tujuan dia. Gitu Kak. Oh gitu ya bang ya. Makasih ya bang ya, tepat banget jawaban abang. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya lihat stabil itu adalah dia orang yang mantap, orang yang kokoh, dan orang yang tidak gampang goyah. Itulah orang yang stabil. Nah, kita bisa buka sama-sama di 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Nanti bisa dibacakan oleh salah satu peserta, Kak Trianita. Kak Trianita nanti bisa bacakan di 1 Korintus 15 ayat 58. Kak Trianita ada kan ya? Ada, Kak. Ya, bisa dibacakan. Langsung saya baca ya, Kak. Oke, Kak. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyang, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Oke, makasih ya Kak Trianita. Sama-sama, Kak. Ya dikatakan di sini kalau Tuhan ajarkan kita supaya kita berdiri teguh, jangan goyah dan tetap giat. Itu adalah perintah Tuhan untuk kita supaya kita tetap teguh. Seperti tadi pengertiannya, harus menjadi orang yang tidak gampang goyah. Beberapa ciri-ciri orang yang tidak stabil itu adalah biasanya suasana hatinya itu bergantung pada keadaan atau suka mudah berubah-berubah. Jadi kayak contohnya nih, abang kakak, suasana hati yang gampang berubah-berubah itu kayak lagi malas ikut MTT, nggak ikut MTT, lagi pengen ikut. Jadi dia nggak stabil, dia nggak ikut MTT terus gitu. Dia itu orang yang tidak mempunyai kestabilan, dia selalu berubah-berubah. Contoh yang kedua, gampang emosi. Itulah ciri-ciri orang yang tidak stabil. Ada masalah dikit, dia bawaannya marah. Ada orang yang marah, dia ikut-ikutan marah. Jadi dia nggak bisa menahan emosinya dia. Yang ketiga, orang yang suka ragu-ragu ngambil keputusan. Itu adalah ciri-ciri yang tidak stabil. Dia yang selalu suka ragu-ragu kalau ngambil keputusan. Yang keempat, selalu berbicara atau bertindak cepat tanpa berpikir terlebih dahulu. Itu juga orang yang tidak stabil. Kalau ngambil tindakan selalu terburu-buru. Dia dikasih kepercayaan atau apapun, tidak dipikirkan terlebih dahulu, dia bisa melakukannya atau enggak, dia bisa konsisten atau enggak, dia langsung jawab iya aja gitu. Dia tidak berpikir terlebih dahulu. Akhirnya menyesal di kemudian hari. Orang yang suka angin-anginan, itu orang yang tidak stabil juga. Terus orang yang terlalu ambisius. Contohnya nih, dengar khotbah. Kalau berpacaran ini seperti ini. Dia langsung semangat banget cara ngelakuinnya. Dia dengar khotbah, saat teduh harus setiap pagi, jam 4 pagi. Seminggu dia jam 4 pagi saat teduh terus. Besoknya saat teduhnya jam 10, jam 11. Itu terlalu ambisius. Di kemudian harinya dia nggak bisa melakukan dengan stabil. Itu contoh orang-orang yang tidak stabil. Jadi abang kakak, 3 hal yang perlu kita ketahui kalau kita hidup stabil. Yang pertama itu adalah dia akan dapat dipercaya dan dipakai Tuhan. Contoh halnya kita bisa lihat kayak kita di pelayanan kita, di PO, di Unsada, Unkris, TAMI, ada ketua-ketua
posanya kan ketua PO kayak Katika, Katina, ataupun Distiami, kurang tahu siapa nama kakaknya, atau kita koordinator-koordinator, banyak hal dipercayakan Tuhan ke kita, karena itu pasti karena mereka stabil. Ya contohnya mereka selalu setia ikut ibadah jam 2, selalu setia ikut kegiatan PO, dia selalu setia melakukan job desk-nya dia, makanya dia dipercayakan Tuhan lewat orang-orang di sekitarnya, karena Tuhan lihat dia orang yang selalu setia, makanya dia bisa dipercayakan menjadi pemimpin di pelayanan di PO ataupun di mana dia dipercayakan Tuhan. Jadi orang-orang yang stabil itu biasanya orang yang dipakai Tuhan. Kayak contohnya nih abang kakak semua peserta MTT bisa ikut MTT hari ini karena abang kakak setia ikut level 1, ikut level 2, makanya abang dan kakak diundang untuk ikut di MTT. Coba abang kakak nggak lulus di level 2, nggak bakal diundang di MTT. Ya kan abang kakak. Jadi, jika abang dan kakak setia nanti di MTT ini, Tuhan akan percayakan perkara yang lebih besar. Abang kakak akan dipercayakan nanti mungkin jadi ketua PO selanjutnya, atau nanti abang kakak jika setia di MTT ini, ikut lagi nanti teacher training level 3. Jadi kalau kita setia dalam hal-hal yang kecil, Tuhan akan percayakan hal yang lebih besar. Jadi abang kakak tetap stabil, jangan kalau tiba-tiba malas, lagi nggak mood, nggak ikut MTT, lagi ada masalah sama pacarnya, nggak ikut MTT. Jangan terbawa suasana ya Bang Kakak. Yang kedua, hal-hal kalau kita selalu stabil, kita akan selalu bertahan dalam tekanan. Itu contoh hal pengalaman saya waktu saya waktu saya bimbingan. Itu kami ada 2, aku sama temanku itu kami ada 2, 1 dosen pembimbing. Memang di akuntansi ini ada dosen pembimbing, ada 2 orang terkenal agak keras. Secara dosen pembimbing agak keras, terkenal keras di akuntansi. Dia kalau kita lagi bimbingan, kalau dia salah, nggak pernah yang ngajarinnya tenang, pasti langsung marah-marah, dasar oon, otaknya didengkul ya, nggak ngerti apa-apa gitu. Pokoknya kalau ngomong itu sakit hati banget. Kita bisa keluar dari situ bisa nangis. Nah, karena aku waktu itu aku pengen lulus, aku selalu bertindak stabil. Walaupun aku dimarahin, aku nggak marah balik. Walaupun aku dimarahin, aku nggak nangis. Aku nggak berhenti. Dan aku bisa lulus tepat waktu. Dan temanku yang satu ini, dan sampai sekarang dia belum lulus, dia sampai 7 tahun nggak lulus. Karena dia gampang kebawa perasaan, dia dimarahin langsung nangis. Dia dimarahin, nggak mau lagi ya, aku mau ganti dosen pembimbing. Karena kan ganti dosen pembimbing itu harus dari kajur. Jadi, itulah Bang Kakak, kalau kita nggak stabil, kita nggak akan bertahan dalam tekanan. Jadi, kita jangan gampang terbawa situasi apapun. Kalau dosen kita lagi marah, kita jangan ikut-ikutan jadi baper. Kalau kita di kerjaan, kita dimarahin pimpinan, jangan langsung baper. Ya kita lihat apakah benar-benar kita yang salah, ya kita perbaiki. Supaya kita bisa tetap bertahan dalam tekanan. Yang ketiga, jika kita stabil, kita akan mengalami pertumbuhan rohani. Seperti kita anak-anak yang aktif dalam pelayanan, kalau kita orang yang stabil, selalu setia ikut kegiatan-kegiatan rohani, pasti pertumbuhan rohani kita akan bertumbuh. Itu bisa saya alami juga waktu saya masih di PO, saya selalu setia ikut kegiatan PO, di hari Minggu ikut ibadah Minggu selalu. Ya, saat teduh saya itu jauh lebih baik dari yang sekarang. Sekarang ini kan masa pandemi corona, ya ibadah nggak bisa dibilang stabil lagi. Ibadah cuma lewat online, nggak pernah ibadah ke gereja, kegiatan kerohanian kayak gini pun nggak yang kayak dulu waktu kuliah hampir setiap hari, pulang kuliah ke PO, habis magang ke PO, nggak kayak gitu lagi. Jadi, pertumbuhan rohani itu terpengaruh akan gimana kesetiaan kita mengikuti kegiatan-kegiatan rohani. Jadi Abang dan Kakak, jika kita dikasih saat ini kesempatan melayani di PO, di POSA, ataupun di BKPAK, ya kita tetap stabil, kita tetap ikuti dengan rutinitas kita dengan baik, supaya pertumbuhan rohani kita semakin membaik. Jadi itu Abang Kakak, jika kita tetap stabil, kita tidak mut-mutan, kita tidak gampang terbawa suasana. Yang pertama tadi, kita akan selalu dipakai Tuhan, dan kita akan dipercayakan. Yang kedua, kita akan selalu bertahan dalam tekanan. Yang ketiga, kita akan selalu mengalami pertumbuhan rohani yang semakin baik. Nah, bagaimana caranya supaya kita hidup tetap stabil? Kita harus punya karakter yang baik, punya karakter seperti Kristus, supaya kita bisa dipakai menjadi seorang pemimpin, seorang yang lebih luar biasa. Di Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan
dan memuliakan Bapamu di surga. Jadi abang kakak, biarlah hidup kita terang dengan karakter kita, terus kita perbaiki. Seperti bangunan, supaya bangunan ini tetap kokoh, tidak gampang goyah, tetap stabil, dia harus punya fondasi yang kuat. Itu juga dengan hidup kita, supaya kita tetap kokoh, tidak gampang goyah, tidak gampang terpengaruh, ya kita harus punya fondasi yang kuat, yaitu karakter kita harus baik. Nah, untuk membahas tentang karakter ini, karakter seorang pemimpin, nanti akan disampaikan oleh Bang Ciko lebih dalam lagi, nanti di materi berikutnya. Jadi ya Bang Kakak, kita ambil catatan kita dengarkan baik-baik apa nanti akan disampaikan oleh Bang Fransus. Sekian sharing saya hari ini, semoga sedikit tapi bermanfaat bagi kita. Terima kasih, kita bersatu dalam doa.